Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asrul, silakan masuk. Silakan duduk. Ya, Bagaimana kabar kamu hari ini? ya beginilah Bu. Oh iya. Bagaimana kegiatanmu di OSIS? Saya dengar kemarin kamu baru terpilih sebagai ketua OSIS yang baru. Itu hanya kebetulan saja Bu. Kemarin ibu juga melihat kamu dalam acara perpisahan kelas. Kamu menjadi ketua pelaksanaannya ya. Wah, pidato kamu sangat bagus. Kalimatnya jelas dan syaratnya makna. Gimana kamu belajar berpidato sehingga hasilnya bisa luar biasa seperti itu? Ibu ini bisa membuat saya diraya. Ibu mengerti apa yang kamu rasakan saat ini. Asrul tak perlu takut karena apa yang akan kita bicarakan nanti sifatnya rahasia. Jadi masalah ini hanya ibu dan Asrul saja yang mengetahuinya. Baiklah Bu, sebenarnya saya punya masalah. Ibu tahu kan, selain aktif di OSIS, saya juga aktif di organisasi bola basket. Dan saya merasa menjadi sangat sibuk dan hanya punya waktu untuk sedikit belajar. Bahkan terkadang saya harus meninggalkan kelas dengan mengikuti berbagai organisasi. Saya merasa mendapat banyak pengalaman dan juga teman-teman baru, akan tetapi akhir-akhir ini saya sangat sulit untuk mengatur waktu belajar saya. Biasanya saya baru akan sampai di rumah pukul 18.30, kemudian melihat TV sampai pukul 20.30, kemudian baru saya belajar atau mengerjakan tugas. Saya sebenarnya ingin segera belajar, tapi acaranya sangat menarik. Terkadang saya juga tertidur saat belajar di rumah karena merasa kecapean. Saya bingung Bu, bagaimana mengatur waktu agar bisa lebih banyak belajar. Bingung? Iya Bu, saya bingung bagaimana mengatur waktu. Saya tidak ingin prestasi saya terus menurun, dan saya juga ingin kegiatan organisasi saya tetap berjalan dan tidak mengganggu kegiatan belajar saya Bu. Nah, pada intinya kamu memiliki banyak kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang sangat banyak sehingga kamu kurang bisa mengatur waktu untuk belajar, seperti itu ya? Iya benar sekali Bu, saya merasa seperti kekurangan waktu untuk belajar. Ya, dari apa yang telah kamu kemukakan tadi, sepertinya ibu dapat menyimpulkan bahwa intinya kamu kurang bisa mengontrol diri kamu dalam hal pengaturan waktu antara waktu belajar dengan kegiatan ekstrakurikuler kamu di sekolah sehingga prestasi kamu menurun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Asrul, silakan masuk. Terima kasih Bu. Saya ingin menyerahkan daftar kegiatan yang telah saya lakukan kemarin Bu. Di sini ibu mencatat bahwa kegiatan belajar Asrul lebih sedikit daripada mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Asrul hanya belajar kira-kira 1,5 jam per hari. Latihan bola basket 5 kali seminggu sehingga pukul 18.00, dan sepulang sekolah Asrul mengerjakan tugas-tugas OSIS atau hanya sekedar berada di kesekretariatan hingga pukul 15.30, melihat TV, pulang berlatih basket sampai pukul 20.30, baru kemudian Asrul belajar atau mengerjakan tugas. Di sini Asrul juga menyebutkan biasanya teman-teman Asrul bermain ke rumah Asrul secara kondisional. Menurut Asrul, apa yang seharusnya Asrul lakukan? Mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya dan mengurai kegiatan organisasi saya dengan membuat jadwal, dan saya harus disiplin dengan jadwal yang saya buat. Tapi saya bingung Bu, bagaimana cara merumuskan jadwal saya. Saya pernah membuatnya namun prestasi saya tetap menurun. Tepat sekali. Itu ide bagus. Ibu setuju mengenai perumusan jadwal. Ibu percaya dan yakin kali ini kamu pasti bisa. Baiklah, sekarang
Ibu akan membantu Asrul untuk merumuskan jadwal yang tepat agar waktu kamu seimbang antara waktu belajar dan kegiatan ekstrakurikuler sehingga prestasi kamu dapat meningkat kembali. Begini, sekarang mulailah catat semua kegiatan kamu selama sehari penuh. Catatlah secara cermat semua kegiatan mulai dari waktu dan berapa kali kamu melakukan kegiatan itu. Ibu beri waktu untuk Asrul mencatat semua kegiatan Asrul selama sehari penuh. Apakah Asrul dapat melakukannya? Saya rasa bisa, Bu. Jangan mengatakan saya rasa. Dapatkah Asrul mengatakan saya bisa melakukannya? Ya, saya bisa melakukannya, Bu. Mulailah melihat catatan kamu yang tadi setelah pelajaran di sekolah berakhir. Kamu langsung mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kamu langsung kemudian sesampainya di rumah kamu tidak langsung belajar tetapi menonton TV terlebih dahulu. Bahkan bisa sampai malam bila acaranya menarik. Pola inilah yang harus diubah. Buatlah jadwal kegiatanmu selama sehari, mulai dari pagi sampai malam hari. Misalnya bangun pagi jam 4, sholat dan seterusnya. Oke, saya mengerti, Bu. Sudah selesai, Bu. Berlatih bola basket 3 kali seminggu, berada di kesekretariatan OSIS 4 kali seminggu hingga jam 3 sore, pulang dan istirahat hingga pukul 4, ngobrol dengan teman yang main ke rumah 15 menit, kemudian berangkat bermain basket, kemudian istirahat dan belajar dari pukul 7.15 hingga pukul 9.30, ditambah pagi setelah sholat subuh dari pukul 4.30 sampai 5.35. Baiklah, jadwal yang kamu buat sudah cukup sesuai dan porsi waktunya juga cukup seimbang antara kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan belajar, waktu istirahat, dan juga waktu bermain. Kamu selanjutnya kita akan menyusun konsekuensi jika Asrul melanggar jadwal yang telah kita lakukan ini. Jika saya melanggar jadwal yang telah dibuat, maka saya tidak boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah. Bila ada teman yang bermain ke rumah atau acara TV sangat menarik dan saya harus melihatnya di waktu belajar, maka saya akan menambah waktu belajar saya di waktu lain sebagai gantinya. Dan bila saya ada di kesekretariatan OSIS melebihi jadwal tanpa ada urusan yang sangat penting dan mendesak, maka saya harus membayar token ekonomi Rp15.000. Bila saya dapat menjalankan jadwal belajar sesuai dengan jadwal dan prestasi saya dapat meningkat, maka saya berhak untuk berlibur ke Bali dan libur pada libur semester depan. Kamu telah memilih sendiri punishment atau reinforcement dari kontrak yang telah kita sepakati. Ibu percaya kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Ibu yakin Asrul akan jujur atas yang telah Asrul lakukan. Saya akan berusaha, Bu. Seminggu lagi kita akan melakukan evaluasi kegiatan kamu. Apakah kamu benar-benar menerapkan jadwal tersebut dengan baik atau tidak? Dan agar treatment ini dapat berjalan dengan lebih lancar, Ibu akan menginformasikan hal ini pada kedua orang tua kamu agar ketika kamu berada di rumah mereka bisa membantumu dan memantaumu untuk menaati semua jadwal yang telah kita buat ini. Baiklah, Bu. Terima kasih banyak atas bantuannya. Saya juga akan meminta bantuan teman saya untuk mengingatkan mengingatkan bila saya berada di kesekretariatan OSIS dan berlatih basket melebihi jadwal saya. Saya mohon izin untuk segera kembali ke kelas. Baik. Oke, silakan. Semangat ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.